Jumpa lagi kita. Sore ini aku mau rapi-rapi pohon ini. Ini goji, silangan goji dan MK-MK. Dan ini akarnya belum pernah ditata ataupun dipotong-potong. Jadi sore ini aku mau rapi-rapi dikit aja untuk buangin akar-akar yang berantakan tapi yang terlihat, yang sudah dinaikkan akar-akarnya seperti ini, yang seperti ini, akar-akar yang sudah mati. Kalau memang takut untuk melakukan program akar, takut untuk melakukan pemotongan, maka melakukan seleksi akar saat akar sudah dinaikkan juga bisa menjadi salah satu solusi. Nah, misalnya kayak saya ini kalau lagi sibuk nggak sempat untuk program-program akar dari kecil, kadang saya naikkan aja seperti ini. Nanti kalau sudah naik seperti ini, baru saya buangin akar-akar yang berantakan, yang nggak mau dipakai, ditinggalin akar yang kita mau. Memang hasilnya tidak bisa serapi dan semaksimal saat kita melakukan program akar dari saat pohon masih kecil. Tapi paling tidak dengan pohon terlihat rapi akan lebih enak dilihat. Dan juga pohon dengan tata akar alami seperti ini, dia mempunyai ciri khas tersendiri, dia mempunyai gaya tersendiri. Jadi untuk akar ini tentu saja juga kembali kepada selera masing-masing. Ada yang senang dengan akar yang tertata rapi, ada yang senang dengan akar yang bersikap atau akar yang bentuknya alami. Jadi kembali ke selera masing-masing. Tetapi kalau baru mau mencoba mengutak-ngatik akar dan masih ragu atau takut untuk melakukan pemotongan secara langsung, nah cara seperti ini bisa dicoba. Pohon bisa kita naikkan ketika kita melakukan repotting atau pemindahan pot satu ke pot yang lain. Nah, akar kita naikkan posisinya, kemudian nanti kan dia masih berantakan nih seperti ini. Baru setelah pohon ini sehat, ya kan, daunnya sudah daun-daun baru sudah tumbuh, akar-akarnya yang tadinya kalau baru dipindah tuh dia akan kuning-kuning atau ya putih-putih seperti ini. Nah, nanti lama-lama ketika pohon ini sudah beradaptasi, pohon yang tadinya akar yang baru dinaikkan ini masih berwarna pucat-pucat, dia lama-lama akan menjadi hijau lagi seperti ini. Nah, jadi saat mereka sudah sehat seperti ini, boleh kita melakukan pembuangan akar-akar yang berantakan. Nih, seperti ini kan, akar-akar yang keluar boleh kita buang. Setelah melakukan pemotongan seperti ini, jangan lupa untuk kita oleskan dengan fungisida ya. Kalau yang sudah biasa atau yang cuek, terkadang mereka nggak dioles pun, dibiarin aja juga nggak apa-apa. Tetapi ya tentu saja ada resiko. Untuk lebih amannya kita oles fungisida, sehingga perlukaan setelah habis pemotongan ini, nah luka ini kan luka ya, setelah dipotong akar kita tutup dengan fungisida anti jamur sehingga tidak dimasuki oleh kuman dan tidak menyebabkan pembusukan. Kalau untuk gaya akar tersendiri, sebenarnya gaya akar ini adalah seni juga. Selain memang ada ilmu dalam penataan akar, tapi tentu saja dalam proses pembentukan seperti ini, pembentukan akar atau cabang, juga ada nilai seni yang ada di dalamnya. Jadi kalau memang kita pengen akar kita bentuknya teratur, ya kita atur teratur. Kalau kita ingin akar kita sifatnya liar atau meliuk-liuk, nah itu sudah kembali kepada seni. Tetapi
pada dasarnya pengaturan atau pembentukan akar itu memang ada ilmunya tersendiri. Karena untuk mencapai sebuah keindahan maka diperlukan keselarasan, seperti keselarasan antara akar dengan keselarasan dengan cabang. Sehingga dia lebih enak dilihat, menjadi lebih enak dilihat. Tetapi tidak usah khawatir. Yang namanya mencoba itu tidak usah takut, karena dengan kita mencoba, dengan kita melihat hasil, kita akan belajar secara otomatis. Akan lebih baik lagi bila kita juga banyak membaca atau melihat postingan-postingan yang berhubungan dengan penataan akar. Jadi kita tahu arah kita, selera kita kemana. Apakah kita mau membuatnya bergaya alami, bebas, liar, atau tertata dengan keseimbangan yang pas dengan bagian akar. Nah, jadi ini akarnya sudah berkurang. By the way, ini juga sambil gerimis-gerimis, tapi aku lagi pengen motong-motong mereka sebisanya dan sesempat-sempatnya. Nah, ini kan, ini ada yang putus nih akarnya. Jadi, karena aku nggak ada niat untuk melakukan program akar ulang dari awal atau menutupinya, jadi aku rasa mau kubuang aja akar yang ini. Jadi biasanya kalau potong-potong gini, pohonnya aku turunin ke bawah rumah. Ini langsung aja deh, karena kadang kalau terlalu banyak mikir persiapan, ujung-ujungnya nggak jadi. Makanya kadang aku bikin videonya juga dadakan, nggak terencana. Oke, jadi ini udah ada akar yang mau aku pakai. Kemudian ini dibuang. Ini yang mau kupakai bisa dipakai. Nah, ini yang satu ini, yang kecil ini aku nggak mau, karena ini kelak juga nanti akan besar dan menutupi ruang-ruang yang kosong ini. Tapi kalau pengen akarnya bersifat rapat, boleh. Nih, akar-akar kecil yang numpang di akar besar itu bisa juga dibuangin, sehingga pandangan bisa fokus ke akar yang besar. Nah, seperti ini kan. Nah, ini dibuang saja. Kalau mau melakukan pemotongan akar-akar yang tidak kita inginkan, tetapi akar-akarnya besar dan di dalam, kalau kira-kira tidak bisa dilakukan dalam posisi seperti ini, mau tidak mau kita melakukannya dengan membongkar pohon ini. Tapi untuk sementara ini aku hanya ingin membuang akar-akar yang terlihat dan bisa dijangkau. Oke, paling tidak merapikan. Nah, seperti ini kan. Nah, ini aku tuh agak kurang gitu. Kalau dalam caraku sih dalam melakukan program akar ini, yang paling penting adalah membuang dulu yang tidak penting atau tidak terpakai. Nanti semakin dikurangin akar-akar yang tidak terpakai, akan semakin terlihat. Oh iya ini yang besar-besar itu baru nanti kita seleksi lagi. Jujur kadang orang suka ngeri kalau ngelihat
cara aku dalam melakukan program akar yang seperti ini. Ya semua tindakan tentu saja ada resikonya. Tetapi kalau menurut aku sih ya, dalam keadaan tertanam dan dalam keadaan pohon yang sehat seperti ini, kita lakukan pemotongan, kita lakukan pemberian fungisida anti jamur, ya insya Allah aman. Karena apa? Dengan adanya luka-luka ini kemudian kita tutup, dia dengan pohon yang keadaan sehat dan tertanam seperti ini, dia punya antibodi yang cukup pastinya, sehingga dia bisa lebih melakukan pemulihan luka dengan lebih baik. Nah, kan kita bisa jadi lebih rapi, lebih terlihat. Walaupun ini sebenarnya akar ini sih bagusnya dia kan keluar, jadi cantik. Tapi memang sudah dari kecil nggak pernah ditata akar, jadi dia sudah terlanjur ke dalam gini. Jadi paling aku ngeharapnya ya tarikan dari sini, tetapi nggak tahu ya, bisa berubah. Kadang seiring pohon itu semakin bertambah besar, dia bisa berubah. Jadi kadang akar yang sebelumnya pengen kita pakai, nggak pengen kita pakai. Terus akar yang sebelumnya yang kecil-kecil yang kelihatannya nggak berguna, tiba-tiba dia membantu banget gitu. Jadi bisa ada seleksi lanjutan. Oke. Prinsipnya jangan takut mencoba, karena kalau tidak kita coba, kita nggak akan pernah tahu. Karena ketika kita mencoba, tentu saja kita menyamakan dengan keinginan dan cita rasa kita. Insya Allah ya, bagus apa tidaknya itu ya bagus-bagus aja di mata kita. Karena saat kita memotongnya kan sudah mengikuti apa yang kita inginkan. Oke. Jadi sedikit lagi nih. Sementara ini aja dulu. Buangin yang terlihat, yang kira-kira agak berantakan akar-akar halusnya, ya kan? Ini udah agak lumayan bersih. Oh, ini masih ada nih yang halus-halus nih. Ketutupan. Cet, nih yang kayak gini-gini kan. Nah, ini yang di dalam-dalam nih kan. Nah, bisa kita bersihkan. Oke. Usahakan pisau yang kita gunakan harus tajam sehingga dia tidak melukai seratnya dengan apa ya, perlukaannya itu tidak bagus gitu. Tapi kalau perlukaannya bagus, kemungkinan infeksi kecil dan proses penyembuhan juga lebih cepat. Hasilnya pun otomatis lebih rapi. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, ini nih seharusnya masih mau dirapikan lagi nih. Nah, aku tuh mau ambil yang akar ini. Jadi yang tengah-tengah ini, lihat nggak ya? Ini nih, yang ini mau ku buang aja. Karena menurutku ini udah cukup nih, 1, 2, 3 nih, dan jaraknya udah cukup. Nah yang nyelit ini kayaknya aku nggak mau gitu. Ini enaknya dipotongnya dari mana nih? Karena dia dalamnya di sini nih, nggak kelihatan. Dia kan. Nah,
Dan di dalam sini ada satu akar besar sebenarnya. Ada akar besar sebenarnya, tapi masih jadi option pertimbangan. Apakah dia itu membantu atau enggak? Tapi sementara mau aku biarkan aja dulu. Kayaknya sih bakal aku buang. Nah, ini masih ada yang seperti ini, ya kan? Ini mau aku buang. Ini kan akarnya dua gini ya, kelihatan nggak nih? Ini kan akarnya dua ya, jadi biar satu aja, disisain satu biar pertumbuhannya fokus ke satu. Biar dia maksimal membesarnya, tidak terbagi dua. Oke, ini masih ada yang serabut-serabut. Kita buang aja. Dan ini adalah pohon yang pernah aku upload, yang kuputer-puter, yang masih kecil, yang judulnya ada Adenium arabicum. Nah, ini dia pohonnya sekarang, yang kemarin aku puter-puter dengan latar belakangnya ini. Nah, latar belakangnya hotel ini. Jadi sama aja, posisi dia masih tetap di sini. Oke. Lebih terlihat ya. Oke. Sih, udah agak lumayan rapi. Akar-akar yang halus-halus yang nggak perlu-perlu udah banyak dibuang. Nah, nanti tinggal aku follow up lagi. Nah, seperti yang nyelit-nyelit ini nih. Nah, nyelit di bawah ini nih. Ini dibuang aja. Ini yang di dalam sini. Agak susah dia nariknya kalau dalam. Tadam. Oke. Tadinya dari tadi bilangnya segini aja, tapi kadang kalau diputer lagi, ketemu aja yang pengen dibuang. Nah, ini nih si halus-halus nih. Nah, begini dulu, lumayan rapi lah dari sebelumnya. Oke, ini dia mah liar, penataan secara liar ini, dan tidak terlalu mempertimbangkan dengan cabang ya. Jadi aku cuma membersihkan akar-akar yang terlalu melintang-melintang dan yang halus-halus. Jadi ini akar secara alami banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi.